jantung kota Surabaya, berdiri megah universitas ternama, di mana tempat bertemu 4 mahasiswa yang memiliki latar belakang yang beragam. 4 mahasiswa itu bernama Alia, yang berasal dari Tasikmalaya, Lukman, yang berasal dari Gresik, Raja, yang berasal dari Madura, dan Arin yang berasal dari Jakarta. Suatu hari, ketika mereka hendak menuju ke kelas, mereka melihat sebuah poster tentang mitigasi bencana gempa bumi. Tetapi karena mereka merasa itu tidak penting, mereka pergi mengabaikannya. Aja, maksudnya. Naunya iya, nggak mau orang ya. Itulah kamu penting mitigasi bencana gempa bumi. Oh, sih tak jelas. Anak kelasnya loh kan. Nah, Sini dulu. kelasnya Saya ini loh. penting. Gak jelas belas sih ya. Jelas. Sesampainya di kelas, mereka berbincang-bincang seperti biasanya. Tapi tak lama itu, sesuatu hal terjadi kepada mereka, membuat mereka takut, panik, hingga berlarian keluar kelas. Detik itu juga, mereka langsung berhamburan berlarian keluar kelas, mencari tempat yang aman. Mereka terus berlari, dan berlari. Mereka menuruni tangga dengan tergesa-gesa, dengan rasa panik, dengan rasa penuh takut. Tanpa menghentikan langkahnya, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Setelah gempa bumi mereda, mereka kelelahan akibat berlari tanpa henti. Mereka menuju ke perpustakaan untuk istirahat sembari mencari informasi. Milarina aja, kok rajin pisan? Ya, aku nyari buku panduan tentang rindu. Oh, Ya kan ya? Nah ya. Coba aja. Nah ya. Nah ini dari buku ya lagi merindu ji. Harus diberi mah dan pasal luas. Buku ya, saya percaya. Iya. Memang buku gratis. kemah. Jika dia aja salah aja deh. Eta sangat skema raja, tapi kreasi ini. Jangan raja, kreasi itu buat korban luka, bukan buat tempat tidur. Wah, si raja, untung iya perlu sepi. Kok rame mana sih ditontonan iya era pisan isin. Raja. Terus ya udah, kita ke ruang mikro. Kita lihat mitigasi bencana gempa bumi. Itu bener aja. Bukan turun ke raja. Udah. Tegas banget pisan raja mas ya. Perpustakaan ada ya. Jelas sih bisa itu. Setelah dari perpustakaan, mereka memutuskan untuk pergi menuju ruang mikro untuk menonton film edukasi mengenai gempa bumi. Sampai pisan. Jadi gini guys, jadi kita kan habis kena gempa nih. Nah, cara yang harus dilakukan paling gampang itu biasanya lindungi kepala, berlindung di bawah meja dan menjauh dari kaca. Lindungi kepala. Berarti gini. Gimana aja? Gimana? Lindungi kepala. Lindungi Pak Guru ya apa ya? Ya,
itu mereka pun melanjutkan menonton video edukasi mengenai gempa bumi. Kita lanjut ya dari sini. Oke. Indonesia diterjang 10.000 gempa bumi tiap tahunnya, alias ini sekitar 27 gempa tiap harinya. Dan bukan cuma itu, Indonesia juga pernah jadi tempat terjadinya gempa bumi terbesar ketiga di dunia, sampai menyebabkan tsunami hampir setinggi gedung 10 lantai sampai kemana-mana. Pertanyaannya, kalau skala 9,1 itu aja gempa yang udah segitu parah, apa jadinya kalau di suatu hari nanti ada gempa berskala 10, 15, atau bahkan 20? Sebenarnya bisa berapa kuat sih gempa bumi itu? Setelah selesai menonton video edukasi, mereka beranjak pergi duduk di tangga. Mereka bercanda menertawakan raja, dan pada akhirnya mereka teringat pada sesuatu. Sih, tadi orang nemu poster di situ, terus ada oge ngingetkeun urang jeung maca. Tapi orang nak bungkal teu madulikeun. Iya, itu tuh poster mitigasi bencana gempa bumi. Dibilang penting, kalian juga nggak percaya. Ya wes saya duduk aja. Yuk. Ini nih poster yang harusnya tadi kita baca. Namanya sih orang tak apa. Langkah penting mitigasi bencana gempa bumi. Ketiga, sebelum terjadi, saat, sama sesudah. Pertama, sebelum terjadi gempa bumi, anjurannya kita harus mengenali apa yang disebut gempa bumi. Yang kedua, kita belajar melakukan P3K. Yang ketiga, letakkan benda yang berat sedapat mungkin berada di bawah. Yang keempat, perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat di tempat pada Anda berada. Yang kelima, belajar menggunakan alat pemadam kebakaran. Yang keenam, atau yang terakhir, catat nomor penting yang dapat dihubungi saat terjadi. Gitu. Nah, ayeuna urang kudu apa namanya sih nu kudu urang lakukeun ketika jadi ayana lini. Nah, nu hiji eta aya anu diulahkeun. Nyaeta ulah panik terus ulah nimbulkeun kepanikan. Nu kadua nyaeta ulah keluar gedung nggunakeun eskalator atawa lift. Nah, anjuranna urang kudu kumaha sih? Nah, nu kahiji itu urang kudu nyumput dina handapeun meja. Nu kadua, urang kudu lompat nuju tanah anu lega pisan. Nah, terus nu terakhir, urang kudu ngerenkeun kendaraan, nyisi ka sisi, terus keluar ti kendaraan eta. Ya Simon, kemarin terjadi gempa bumi aja ya harus udah larangan ya elak lagi. Si pertama aja pada tahu le masuk bangunan saya mare kena gempa aja si pertama. Si kedua aja tahu le berjalan di daerah sekitar saya mare kena gempa aja ya. Mari ngono anjuran sing kudu dilakoni sakwise gempa. Yang pertama yaitu metu bangunan saka maksudnya metu bangunan itu kita kini harus tertib. Ya. Yang keloro diperiksa apa badan kita ana sing luka atau apa. Nek kita luka kita harus melakukan P3K. Yang ketelu minta tolong telepon kepada orang terdekat atau orang di sekitar ketika kita mengalami luka. Jadi orang geus apalnya. Apa wis seru awak dewe. Oke.